Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Rizka Nur Anissa Fitri dengan NIM 22010023. Asal instansi Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang toksikologi dengan dosen pengampu Bapak Happy Yansori, S.Pharm APT MSI. Apa sih toksikologi itu? Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kerja dan efek yang tidak diinginkan dari bahan kimia yang bersifat racun serta dengan dosis yang berbahaya terhadap tubuh manusia. Dan untuk ruang lingkup toksikologi itu ada 4. Pertama, toksin. Kedua, xenobiotik. Ketiga, toksisitas. Keempat, itu dosis. Untuk pengertian sendiri, toksin itu adalah racun, yaitu suatu zat yang dalam jumlah sedikit telah dapat menimbulkan bahaya dan atau kegangguan kesehatan bagi tubuh manusia. Nah, untuk xenobiotik itu adalah sebutan untuk semua bahan asing pada tubuh. Toksisitas itu adalah suatu zat yang kemampuan zat tersebut untuk menimbulkan kerusakan pada organisme hidup. Nah, yang terakhir adalah dosis. Untuk dosis sendiri adalah jumlah xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh. Satuan dosis itu adalah miligram atau kilogram berat badan. Nah, ada juga bahasa tentang keracunan atau intoksikasi, yaitu keadaan tidak normal akibat racun. Keadaan tidak normal tersebut berupa perubahan morfologi, fisiologi, perkembangan tubuh, atau pengurangan usia hidup suatu organisme. Nah, ada juga istilah dalam toksikologi, ini sedikit banyak, tapi kita harus mengenal ini jika mempelajari tentang toksikologi. Yang pertama adalah lethal dose 50, yaitu dosis yang dapat menyebabkan kematian 50% hewan percobaan. Yang kedua yaitu lethal concentration 50, yaitu kadar konsentrasi zat yang dapat menyebabkan kematian pada 50% hewan percobaan. Lalu ada effective dose 50 untuk dosis zat tersebut yang dapat menimbulkan efek spesifik selain kematian pada 50% hewan percobaan. Yang terakhir adalah effective concentration, yaitu kadar atau konsentrasi zat yang dapat menimbulkan efek spesifik selain kematian 50% hewan percobaan. Nah, lalu kita akan membahas juga tentang bagaimana sih kedudukan dari toksikologi. Nah, toksikologi ini memuat berbagai banyak ilmu seperti matematika, kimia, biologi, farmakologi, imunologi, patologi, fisiologi, dan kesehatan masyarakat. Lalu toksikologi juga mempelajari 3 hal dalam aspek pertama lingkungan, dalam pencemaran, akumulasi pencemaran, dan kesehatan lingkungan kerja. Lalu dari segi ekonomi atau dari segi manfaatnya, perkembangan obat, zat tambahan pada makanan, dan pestisida. Yang terakhir, melingkup forensik juga sebagai aspek medik, diagnosis, dan terapi. Yang terakhir, toksikologi ini dalam perkembangan dunia modern itu sudah ada di beberapa cabang. Yang pertama tentang farmakotoksikologi yang diperlukan untuk penelitian dari daya racun atau obat-obat. Hal ini dikarenakan obat memiliki suatu sifat yang beracun tidak saja terhadap penyebab penyakit tetapi juga terhadap sel sehat. Lalu yang kedua itu toksikologi makanan dan kosmetika. Perkembangan toksikologi di era makanan dan kosmetika akibat adanya kebutuhan pengawetan dan penyimpanan agar produksi pangan dan kosmetika dapat terus ditingkatkan. Lalu yang ketiga, toksikologi dalam pestisida yang merupakan racun yang disengaja dibuat manusia untuk membunuh organisme mengganggu seperti tanaman pangan dan insektia penyebar penyakit. Lalu yang keempat, toksikologi dalam militer. Nah, peperangan ada kalanya menggunakan zat beracun, baik yang bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis. Hal tersebut memunculkan kesadaran bahwa senjata semacam itu perlu dikendalikan maupun dimusnahkan, demikian halnya dengan senjata kimia lainnya. Lalu yang kelima, itu toksikologi dalam forensik, yang pengembangan ilmu toksikologi dalam forensik ini secara khusus mempelajari keracunan dan bidang kriminologi. Nah, lalu yang keenam, toksikologi medis, dikenal juga sebagai toksikologi medis dengan eksperimental dalam uji toksisitas berbagai obat baru dan atau zat racun yang akan digunakan baik industri maupun masyarakat umum. Lalu yang ketujuh, toksikologi dalam lingkungan. Nah, semua zat beracun akan kembali memasuki lingkungan sehingga dapat memperburuk kualitas lingkungan, sehingga diperlukan toksikologi lingkungan yang mempelajari pajanan zat beracun terhadap lingkungan beserta komponennya. Terus yang terakhir itu toksikologi dalam industri. Industrialisasi yang berkembang saat ini menggunakan berbagai bahan baku yang dapat bersifat berbahaya dan beracun bagi pekerja maupun lingkungan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam penjelasan saya pada hari ini tentang materi toksikologi. Nah, untuk simpulan dari materi ini dapat disimpulkan bahwa toksikologi ini bukan hanya kita mau mengetahui tentang racun, tapi kita juga mengetahui dari dosisnya, penggunaannya, manfaat dari kehidupan kita sehari-hari, bahkan perkembangan dia di dalam dunia modern. Dan tentu saja ruang lingkup dan kedudukan dari toksikologi ini banyak sekali, memuat berbagai bidang, bahkan ke imunologi, patologi itu masuk. Jadi untuk pelajaran tentang toksikologi ini berguna sekali bagi kalian yang
bukan hanya di jurusan analis, tapi dari farmasi yang emang dari obat-obatan. Itu saja yang dapat saya simpulkan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.